Pandangan saya tentang peran seorang pendidik telah sangat dipengaruhi oleh konsep guru kreatif dan inovatif. Seorang pendidik bukan hanya sekedar penyampai ilmu, tetapi juga seorang fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung proses pembelajaran. Guru kreatif dan inovatif akan mampu menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik, sehingga guru tidak hanya membuat materi pembelajaran lebih mudah untuk dipahami, tetapi juga meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswanya. Guru yang kreatif dan inovatif juga cenderung akan menerapkan pendekatan-pendekatan baru, misalnya seperti pembelajaran berbasis proyek atau teknologi, yang hal ini dapat memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas mereka. Nah, selain itu, guru yang inovatif juga akan berusaha memahami dan menghargai keragaman budaya, gaya belajar siswa, serta bisa menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan membimbing siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Ya, saya pernah memiliki pengalaman belajar dengan seorang guru yang menurut saya sangat kreatif dan inovatif. Dan pengalaman tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses pembelajaran saya. Guru tersebut adalah guru bahasa Indonesia saya ketika saya sedang menempuh pendidikan di SMA. Beliau ini seringkali menggunakan metode bahan ajar maupun asesmen pembelajaran yang tidak konvensional. Contohnya seperti beliau menggunakan permainan edukatif, proyek kelompok yang menantang, dan juga asesmen melalui berbagai media teknologi. Salah satu pengalaman saya yang paling berkesan adalah ketika kami diajak untuk membuat suatu proyek penelitian sederhana. Dalam proyek ini mengharuskan kami untuk melakukan observasi langsung dan wawancara dengan beberapa narasumber. Pada laporannya, kami diminta untuk mengumpulkan berupa makalah dan juga video seperti kita sedang menjadi seorang reporter. Melalui proyek ini, tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan juga komunikasi saya tentunya. Selain itu, guru tersebut juga sering menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya, seperti presentasi multimedia, di mana video itu juga ditampilkan dan dipresentasikan. Yang hal ini membuat pembelajaran ini lebih interaktif dan juga lebih menarik. Pengalaman belajar dengan guru ini membuat saya lebih termotivasi untuk belajar, lebih percaya diri dalam mengeksplorasi ide-ide baru, dan tentunya lebih terbuka terhadap berbagai metode belajar. Sehingga saya sekarang paham bahwa menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tetapi perlu juga untuk mengembangkan soft skill peserta didik kita untuk siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Menurut saya, cara untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Yang pertama, saya melihat variasi dari metode dan strategi pembelajaran yang ditetapkan oleh guru tersebut. Seorang guru kreatif dan inovatif akan cenderung menerapkan berbagai metode pembelajaran yang hal ini disesuaikan dengan materi ajar dan juga tujuan pembelajarannya. Misalnya, seperti menerapkan proyek berbasis masalah, penggunaan teknologi, dan juga aktivitas hands-on yang semuanya dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterlibatan, dan juga motivasi siswa. Yang kedua, saya mengevaluasi sejauh mana guru tersebut mampu menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan minat siswanya. Guru yang inovatif akan berusaha memahami bagaimana profil belajar siswa dan mengadaptasi materi serta pendekatan pengajaran agar sesuai dengan berbagai gaya belajar dan budaya yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, saya mengamati bagaimana guru tersebut merespon tantangan dan juga kesulitan dalam proses belajar mengajar. Guru yang kreatif akan berusaha mencari solusi dan tidak takut untuk mencoba hal baru untuk mengatasi hambatan dalam belajar. Terakhir,
saya juga melihat dampak dari pendekatan pengajaran yang telah dilakukan tersebut. Bisa dilihat dari hasil belajar siswa, baik dalam hal pencapaian akademik maupun perkembangan keterampilan sosial dan emosionalnya juga gitu. Nah, sehingga guru yang dapat dianggap memiliki tingkat kreativitas dan juga inovasi yang tinggi adalah guru yang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis peserta didiknya. Iya, saya merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat secara signifikan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Karena dengan kreativitas dan juga inovasi dalam pembelajaran, guru dapat menyajikan materi dengan cara yang inovatif, menarik, dan juga relevan dalam kehidupan sehari-hari siswanya. Misalnya, dalam penggunaan permainan edukatif, proyek berbasis masalah, dan teknologi interaktif dapat mendorong siswa menjadi lebih terlibat dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Ketika siswa merasa pembelajaran yang dilaksanakannya itu menyenangkan dan bermanfaat, tentunya mereka juga akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Selain itu, pendekatan yang kreatif dan inovatif juga pasti akan memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan berkolaborasi serta mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Penerapan pembelajaran yang seperti ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar siswanya. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh seorang guru yang kreatif dan inovatif tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif saja, tetapi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan juga membantu mengembangkan minat dan membangun motivasi intrinsik siswa untuk terus belajar dan berkembang. Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif, dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Metode ini mengajarkan bahwa siswa tidak hanya mencari jawaban yang benar saja, tetapi juga mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi, menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan yang dipilih oleh siswa, dan juga mengambil keputusan bagaimana yang tepat. Dan selain itu, aktivitas kreatif seperti simulasi, permainan peran, dan eksperimen memungkinkan siswa untuk mengalami situasi dunia nyata di dalam kelasnya, sehingga dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Kreativitas dalam pengajaran ini tentunya dapat mendorong siswa untuk berpikir untuk out of the box, yaitu mengajarkan mereka untuk menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, untuk kreativitas dan inovasi di dalam pendidikan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis saja, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan praktis yang hal ini tentunya sangat diperlukan untuk memecahkan suatu masalah secara efisien dan efektif yang dapat diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Penggunaan teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena teknologi ini memungkinkan guru untuk lebih mudah mengakses berbagai sumber belajar dan juga alat yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik. Misalnya, dengan teknologi ini membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara visual dan menarik gitu. Contohnya dengan menggunakan video, animasi, atau mungkin simulasi yang dalam hal ini dapat membantu guru menjelaskan materi teoritis yang kompleks untuk dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dan dipahami oleh peserta didiknya. Selain itu,
penggunaan teknologi juga dapat membantu guru untuk mengintegrasikan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Misalnya dengan menggunakan flipped classroom, di mana di sini siswa akan belajar materi yang akan diberikan guru melalui Google Classroom misalnya. Nah, di rumah siswa bisa mempelajari materi tersebut sebelum akhirnya didiskusikan di dalam kelas. Dan hal ini tentu memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan fleksibel, sehingga memungkinkan waktu di kelas dapat digunakan untuk diskusi yang mendalam atau kegiatan kolaboratif lainnya. Dengan adanya teknologi ini juga memungkinkan seorang guru untuk menyesuaikan konten dan tugas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu siswanya. Lebih lanjut, penggunaan alat komunikasi digital seperti forum diskusi, grup kelas. Nah, ini bisa memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa di luar jam pelajaran. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga dapat memperkuat pendekatan pengajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membantu guru untuk menginspirasi dan memotivasi siswa untuk secara lebih efektif dan efisien dalam belajar. Menurut saya, guru yang kreatif dan inovatif tentunya dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Dan hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Misalnya yang pertama, guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif dan kolaboratif. Di sini setiap siswa tentu akan merasa dihargai dan didorong untuk lebih aktif berpartisipasi di dalam kelas. Misalnya, guru bisa menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode pembelajaran yang beragam seperti berbasis proyek, diskusi kelompok, maupun pembelajaran dengan berbasis permainan. Selanjutnya yang kedua, guru kreatif dan inovatif selalu memperhatikan perkembangan sosial emosional peserta didiknya selain perkembangan akademik mereka saja. Nah, guru dapat menggunakan pendekatan yang mendukung keterampilan sosial, misalnya seperti komunikasi, kerjasama, dan empati, serta mengajarkan beberapa keterampilan hidup yang tentunya akan penting, seperti pemecahan masalah dan juga proses untuk berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga, guru yang sering melakukan dan memanfaatkan perkembangan teknologi itu bisa dikatakan sebagai guru yang kreatif dan inovatif. Hal ini kenapa? Karena guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik dan relevan bagi siswanya. Contohnya bisa dengan menyediakan berbagai sumber belajar digital. Nah, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi digital yang sangat penting untuk dilakukan di era yang modern seperti saat ini. Selanjutnya yang terakhir, guru dapat berperan sebagai fasilitator yang mendukung eksplorasi dan kreativitas siswa, serta mengembangkan minat dan bakat mereka gitu. Dengan pendekatan holistik ini, saya yakin bahwa seorang guru yang kreatif dan inovatif tidak hanya dapat membantu meningkatkan pencapaian akademik siswa saja, tetapi juga mampu membimbing siswanya untuk berkembang menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan berdaya saing, dan juga pastinya menjadi siswa atau anak-anak yang berkarakter mulia. Ya, saya merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif ini sangat dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Karena guru yang kreatif dan inovatif akan mampu merancang strategi pembelajaran yang adaptif dan mengikuti perkembangan zaman. Serta guru ini mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan individu siswanya.
Guru seperti ini sering menggunakan metode pembelajaran yang menstimulasi pemikiran kritis dan juga analitis, misalnya seperti pembelajaran dengan berbasis masalah dan proyek. Metode ini mengajarkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai solusi dan memahami konsep-konsep yang mendalam. Tentunya hal ini juga sangat berguna bagi siswa dalam menghadapi tantangan akademik maupun tantangan lingkungan yang lebih kompleks. Selain itu, guru yang inovatif akan cenderung memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber belajar yang lebih kaya dan interaktif. Guru-guru ini cenderung mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, kemampuan seorang guru yang kreatif dan inovatif ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga dapat memberikan bekal keterampilan dan strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan yang akan datang. Iya, saya merasa saya memiliki potensi untuk menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif di masa yang akan datang. Dan untuk mencapai tujuan ini, saya memiliki beberapa rencana untuk mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, saya akan berusaha untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Misalnya, saya sekarang sedang mengikuti pendidikan profesionalisme guru dan kedepannya saya akan mengikuti kursus atau workshop atau mungkin seminar yang berfokus kepada metode pengajaran yang inovatif dan teknologi pendidikan. Yang kedua, saya akan mencari inspirasi dan ide-ide baru dari berbagai sumber dan literatur. Bisa melalui media sosial atau mungkin juga dengan jejaring profesionalis yang lainnya. Yang ketiga, saya akan mencoba berbagai metode pengajaran di dalam kelas saya, seperti saya mengembangkan pembelajaran dengan berbasis proyek, flip classroom, dan penggunaan teknologi interaktif. Saya akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan yang saya pilih berdasarkan umpan balik dari siswa saya. Selanjutnya yang keempat, saya akan mengutamakan kolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru untuk berbagi praktik terbaik dan bekerja sama dalam merancang pengalaman belajar yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir, saya akan fokus pada membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa saya dan membuat siswa saya merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas saya. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin saya dapat meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam pengajaran saya, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna lagi dan efektif bagi anak-anak didik saya.